kembali lagi di channel Shashi Almahira. Di video kali ini saya hanya ingin berbagi aja mengenai tahap perkembangan baby C di usia dia kurang lebih 3 tahun. Namun sebelum lanjut menonton video berikutnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Shashi Almahira dan tekan tombol loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video terbaru. Baby C yang sekarang menginjak usia 3 tahun, kini saya sebagai ibu harus lebih menyelipkan edukasi ketika mereka sedang melakukan permainan. Dan apa aja sih keterampilan dasar ketika mereka menginjak usia 3 tahun? Simak videonya sampai selesai ya. Di sini saya hanya share aja mengenai tahap perkembangan anak, yaitu baby Shashi, yaitu anak aku di usia dia yang ketiga tahun ini. Jadi keterampilan apa aja sih yang harus sudah dilakukan, atau aktivitas-aktivitas apa aja, perubahan dia apa aja ketika dia menginjak usia 3 tahun ini. Pastinya orang tua juga perlu untuk menerapkan berbagai keterampilan dasar ketika mereka menginjak usia 3 tahun ini. Dan edukasi apa aja yang harus orang tua ketahui ketika mereka sudah menginjak usia 3 tahun, seperti itu. Penasaran kan apa aja? Yuk simak videonya sampai selesai. Nah, keterampilan dasar dalam perkembangan anak usia 3 tahun yang pertama yaitu kemampuan dasar mengenai bahasa ya teman-teman. Dan di sini untuk segi bahasa sendiri, baby aku dia lebih banyak banget bahasa-bahasa yang memang kadang saya sendiri juga nggak ngerti. Dia taunya dari ya misalkan nih saya sama temen aku atau sama orang lain berbicara ngomong, nah dia kan sering juga tuh mendengarkan, jadi dia tuh kayak sering juga niru-niru kayak gitu. Dan akhirnya bahasa yang dia tangkap, bahasa yang dia peroleh akhirnya juga banyak-banyak banyak benarnya juga. Misalkan nih aku suruh anak aku, Shashi ambilkan ibu ini dong, nah dia itu cepet tanggap kayak gitu. Di usia dia yang ketiga tahun ini juga dia sering banget bikin aku tuh geleng-geleng kepala. Nah misalkan nih contohnya seperti ini, baby Shia tuh suka banget meniru apa-apa yang aku bicarakan. Misalkan nih namanya ibu kan kadang juga sering marah, kadang juga kalau enggak kalau dia rewel juga kadang aku suka ini ya ngomong tuh agak keras juga kepada dia. Jadi dia ketika aku memarahi dia kalau pas apa-apa nggak aku turutin, misalkan dia minta aku, mam atau ibu misalkan kayak gitu kan, dia minta mainan kan, pasti kalau aku nggak kasih dia marahnya seperti apa yang aku lakukan ke dia, kayak menggerutu kayak gitu. Jadi apa-apa yang orang tua lakukan misalkan dari segi bahasa aja, mereka itu mudah banget untuk meniru seperti itu. Dan dalam kemampuan berbahasa ini juga ada komunikasi ya teman-teman. Shashi itu anaknya mudah banget bergaul, lebih mengenal teman-teman dia yang baru seperti itu. Misalkan nih ada suatu perkumpulan, kalau di setiap bulan itu ada namanya Taman Posyandu. Taman Posyandu ini memang dikhususkan bagi anak-anak yang usianya 3 tahun ke atas atau 2,5 tahun ke atas ya. Ini belajar untuk keterampilan seperti mewarnai, terus kemudian menulis ya ABC atau angka 1 sampai 10 seperti itu. Jadi kan teman-teman dia pastinya baru karena memang berbeda. Ini ya kalau di tempat aku itu kan desa, pasti ada RT RW gitu kan. Misalkan nih di tempat aku kan RT 3, nanti RT 3 ini akan digabungkan dengan ibu-ibu yang sebelahan, jadi RT 2, RT 1, 2, 3 itu digabung seperti itu. Dan untuk bulan berikutnya nanti akan juga berbeda lagi teman-temannya. Jadi dia tuh lebih mudah mengenal. Untuk awal-awalnya sih memang diam, anaknya diam, cuma ngelihatin oh itu temen aku, tapi temennya teman baru seperti itu. Tapi nanti kalau pas lagi bermain ya mereka ya cakap-cakapan, terus saling kenalan. Misalkan nanti aku kasih tahu ini namanya adek, misalkan adek Arsy, ini adek
siapa gitu kan misalkan. Nah nanti dia juga pas lagi datang ke rumah, pulang ke rumah ya, tadi adik Sashi mainnya sama siapa, tadi adik Sashi mainnya sama adik Arsi, seperti itu. Jadi dia lebih masih mengingat nama-nama teman-temannya yang baru, seperti itu. Kemampuan yang kedua yaitu dalam perkembangan anak usia 3 tahun, yaitu keterampilan fisik dan juga motorik, teman-teman. Nah, ngomong-ngomong soal baby sih, apakah dia berjalannya mudah jatuh atau enggak? Dia itu anaknya tuh gesit banget meskipun badan dia itu gemuk ya. Baby sih itu sekarang beratnya udah 20 ke atas, padahal di usia yang ke-3 tahun ini harusnya dia berbadan di bawah 20 kilo kan. Tapi dia tuh anaknya nggak mudah capek, apa-apa dilakukan sendiri. Nah misalkan nih mau ambil apa, dia tuh nggak nyuruh aku buat ngambil, tapi ambil sendiri. Main apa aja dia ambil sendiri. Habis bermain misalkan nih aku suruh apa, adek kamu harus ngumpulin mainan kamu di dalam kardus, misalkan di dalam keranjang, seperti itu ya dia lakuin. Cuma ya namanya juga anak-anak kan, mungkin ngumpulin mainannya itu cuma sedikit. Nanti misalkan aku bakalan habis dia pergi, nah nanti lanjut aku yang ngumpulin semua mainan-mainan yang berantakan, seperti itu. Dan kemudian lagi secara fisik dia juga pandai dalam berjalan ya. Berjalan di sini artinya dia nggak mudah jatuh gitu kan. Kan ada juga tuh anak di usia 3 tahun jalannya tuh masih agak masih nggak tegap gitu kan, masih mudah jatuh. Misalkan dia nggak terlalu fokus dalam berjalan, seperti itu. Nggak tahu ini mungkin efek dari apa juga nggak tahu. Mungkin dia setiap anak juga pasti ada perbedaan perkembangan, seperti itu kan. Lanjut, ada juga dia seorang anak yang pinter ya, pinter dalam arti nggak tahu juga ya. Kalau anak aku sendiri dia lebih suka main-mainan yang seperti roll depan. Kalau aku sendiri kan namanya ibu ya kan suka banget tuh kalau anak-anak bermain yang memang secara fisik, oh kamu kok bisa sih padahal usia kamu kan masih segini, seperti itu. Nanti videonya aku share di sini. Nah ini contoh dia ketika dia main sama ponakan aku ya, usianya juga lebih dewasa, dia usianya 5 tahun dan baby sih usianya masih 3 tahun. Dia tuh suka main fisik kayak gini nih, kegiatan-kegiatan seperti olahraga. Misalkan nih aku senam, dia juga ikutan senam 1, 2 sampai 8 seperti itu, diulang lagi. Tapi ketika esok harinya aku nggak senam, ayo bu kita senam lagi yuk, seperti itu. Dia masih ingat hal-hal yang aku lakukan kemarin-kemarin dan dia ditiru ketika aku nggak melakukan hal itu, kayak gitu. Dan lagi anak usia 3 tahun ini juga pandai dalam menaiki tangga. Nah, tampilan yang ketiga dalam perkembangan anak usia 3 tahun ini yaitu keterampilan sosial dan juga emosional. Nah, di sini yang pertama yaitu bisa dicontohkan nih baby Shi, yaitu mudah banget untuk menirukan hal-hal yang dilakukan oleh orang dewasa atau orang tua, bahkan temennya, seperti itu. Jadi apa-apa yang dilakukan orang tua dia tuh mudah banget paham ya. Jadi ketika seperti yang awal aku bilang, orang tua marah kepada dia juga bisa marah seperti apa yang aku lakukan ke dia kepada aku, seperti itu. Dia juga bisa membentak apa yang aku lakukan ketika aku juga membentak dia. Jadi kadang aku tuh menangis dalam hati, kenapa ya aku kok habis marah-marah sama anak aku tuh nyesel kayak gitu. Jadi janganlah pokoknya. Jadi ketika anak aku rewel, anak aku bandel, ibaratnya kita harus ngempet sepertinya. Dia juga mampu bersikap mandiri ketika aku tinggal belanja kemana-mana. Aku tuh orangnya tuh nggak mau ribet. Jadi misalkan aku belanja ke supermarket, ke Indomaret, ke Alfamart, aku tuh jarang banget ngajak anak aku kalau daftar belanjaan aku tuh banyak banget. Aku tuh gak mau ribet gitu kan. Kalau baik aku pergi sendiri dan aku lebih cepet gitu loh belanjanya, jadi cepet pulang juga gitu. Jadi dia tuh berusaha aku ngertiin, dek aku mau kesini, kamu gak usah ikut ya, kamu sama
ayah di rumah seperti itu. Jadi alhamdulillah dia ngerti gitu kan apa yang dilakukan sama ibunya ke dia gitu. Dan kemudian ada lagi di sini keterampilannya, yaitu dia mampu untuk pakai baju sendiri. Nah, untuk hal ini memang Baby Shi belum bisa ya. Jadi dia tuh misalkan bisanya cuma gini, misalkan nih ada sini kan baju, jadi dia langsung aku masukin, jadi tangan dia masuk sendiri itu sama celana pendek gitu. Kalau dia kadang juga kan di sini kan agak seret juga kan, dia juga masih minta bantuan ke ibunya, yaitu dia mampu menunjukkan perasaan dia. Nah, perasaan apa ini, seperti apa gitu kan. Di sini maksud saya yaitu ketika dia merasa hal-hal yang sedih, yang pengen nangis, pengen mainan nggak dibeliin, dia tuh kayak perasaan dia pastinya pengen nangis lah, kayak ibu kayak nggak merengek sih, cuma dia menunjukkan perasaan dia kalau dia tuh sedih seperti itu. Ini dia. Untung aja pas aku bikin video dia nggak gangguin ya. Dibuka sayang. Oke. Tutup lagi dek. Nah. Sampai apa lagi ya, lupa. Lanjut. Dia juga mau bergantian mainan sama temennya. Kan ada juga anak yang kadang suka mainan ini tapi dia tuh nggak mau gantian sama temennya karena dia saking sukanya sama mainan itu. Nah, kalau Baby Shi sendiri memang kadang dia kalau pas aku beliin mainan, misalkan mainan es kriman ataupun pasir kinetik, atau sekarang habis ini dia habis minta kasir-kasiran kan. Kasir-kasiran itu dia minta pas dia lihat ponakan aku juga punya, jadi ya beli dia kan udah bosen tuh beberapa hari pas temennya juga main ke rumah, jadi dia ngebolehin untuk meminjam mainan itu seperti itu. Keterampilan dasar yang keempat yaitu keterampilan secara mental dan juga berpikir. Jadi di sini ada seperti keterampilan membuat lingkaran, terus kemudian anak juga udah mulai pinter-pinter dalam mewarnai ya, seperti kemarin malam videonya seperti ini. Nah, Baby Shi lagi mewarnai di alun-alun Trenggalek. Dia sudah bisa membedakan juga warna ini apa, warna ini apa. Dia alhamdulillah udah bisa dari usia dia 2 tahun kalau nggak salah. Terus kemudian anak di usia ini juga udah pinter dalam menyusun balok gitu kan. Biasanya kalau pas lagi posyandu ya kan, 1 bulan sekali kan ada tuh mainan banyak balok dari kayu gitu kan. Udah alhamdulillah udah bisa, udah aku coba, dia udah pandai menumpuk balok-balok lebih dari 6 lah. Kan juga kecil-kecil kan, mungkin ukurannya sekitar berapa senti ya, 3 senti mungkin seperti itu. Nah, itu tadi keempat keterampilan dasar yang perlu orang tua atau bunda ketahui ketika anak sudah menginjak usia 3 tahun seperti itu. Jadi kita harus juga memperhatikan secara jeli, anak aku usia ini harusnya juga sudah ini seperti itu. Tapi ada juga anak di usia 3 tahun ini ada juga yang belum bisa ini seperti itu. Tapi jangan khawatir, lambat laun seorang orang tua juga harus lebih memperhatikan dan juga banyak-banyak memberikan waktu luang untuk mengekspor lagi kegiatan-kegiatan anak ataupun dalam bermain seperti itu. Dan bagaimana sih cara juga untuk mendukung perkembangan anak dalam usia mereka yang ke-3 tahun. Jadi yang pertama, kita harus lebih banyak memberikan waktu dalam bermain, dan juga kita harus banyak-banyak juga mengajak anak untuk mengunjungi tempat-tempat yang banyak permainannya. Seperti ini, aku ngajak anak
alun-alun Ketrenggalek kan itu banyak banget main-main anak seperti pelosotan, terus mewarnai, terus ayun-ayunan, terus juga ada main-main seperti memancing seperti itu, dan masih banyak lainnya. Dan juga seorang orang tua juga perlu memperhatikan juga agar anak lebih memperhatikan juga rutinitas harian mereka. Jadi mereka lebih, misalkan kegiatan mereka dalam satu hari full ini apa aja sih. Misalkan di pagi hari anak harusnya seperti ini, siang hari seorang anak juga harus melakukan hal ini. Jadi harus ditata sesuai dengan kegiatan mereka di harian. Jadi malam harinya ketika mau anak mau tidur, seorang tua juga bisa untuk menanyakan rutinitas harian mereka seperti itu. Tentunya ketika kita memberikan banyak waktu bermain di luar rumah kepada anak, kita sebagai orang tua juga harus lebih mengawasi jangan sampai ketika anak bermain bersama teman-temannya kita lepas tangan. Misalkan nih orang tua, misalkan anak aku bermain nih sama teman-temannya di Taman Trenggalek misalkan, nah aku sebagai orang tua juga tanpa harus mengawasi game sendiri. Misalkan ada juga tuh ibu-ibu juga yang orang tua HP-nan anaknya ditinggal kayak itu, wah kayaknya tuh gak rekomen banget ya. Jadi orang tua juga harus ikut serta dalam mengawasi, ikut serta dalam bermain, misalkan mancing-mancingan, ibu juga harus mendampingi seperti itu, harus memberikan arahan, oh ini caranya memancing yang bener kayak gini dek, oh ini caranya mewarnai misalkan bunga kan kalau baby sendiri juga belum ngerti bunga itu warnanya merah, pink, kuning enggak. Kemarin dia mewarnai mewarnai seperti bunga itu ya, bunganya warna hijau, padahal hijau harusnya daun, tapi tidak, namanya juga anak kecil ya, sesuai dengan inspirasi dia lah, kita loskan aja gitu. Tapi memang kita lambat laun, pelan-pelan dia bakalan ngerti apa yang orang tua inginkan. Usia yang ketika tahun ini perlunya kita nggak harus menuntut anak atau memaksa anak, wah kamu harus bisa hitung-hitungan nih dek, wah kamu harus bisa mewarna-warnai dek, wah kamu harus bisa ini itu bla bla. Jangan ya bunda, karena di usia mereka memang ini perlu kebahagiaan gitu kan, kebahagiaan. Wah kalau anak happy, belajarnya juga lebih happy. Jadi bukannya kebalik, anak harus bener-bener ini dia harus pinter kayak gini. Nah nanti anak kalau dipaksa seperti itu, dia malah minder sendiri. Aku gini sih, padahal teman-teman aku lagi bermain tuh sama teman-teman yang lain, kenapa aku harus dipaksa ibu? Kan kayak gitu. Jadi anak itu merasa tertekan seperti itu bunda. Usahakan ya lambat-lambat aja lah, pelan-pelan aja, insya Allah anak juga bakalan bisa kok, pasti bisa. Semuanya itu pinter ya, cuman tahap mereka dalam usia mereka kadang juga berbeda dengan anak-anak yang lain seperti itu. Belum waktunya aja. Nanti kalau menginjak usia yang ke-4 tahun pasti dia bisa. Mungkin di usia 3 tahun ada keterampilan dasar yang belum bisa. Nanti insya Allah di usia mereka yang ke-4 tahun dia bakalan bisa untuk melatih keterampilan dasar yang sebelumnya dia belum bisa seperti itu. Jadi sebagai orang tua kita juga harus mendukung apa aja yang dilakukan oleh si anak atau si kecil seperti itu. Dan itu tadi video yang dapat aku share ke kalian semuanya. Udah banyak banget aku ngomongnya ya, semoga bermanfaat buat para orang tua di rumah. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe channel Shashi Almahira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.